Oke, kelas 77, 78, dan kelas 79. Sini Los Irfan akan memberikan penjelasan untuk PH bab yang kelima ya. Jadi, Los Irfan memberikan ada 20 soal dan kita akan bahas satu demi satu. Oke, soal yang pertama. Di sini di soal yang pertama diminta adalah kita harus mencari mana yang merupakan ekspresi aljabar dari pernyataan ini. Pernyataan ini artinya adalah dibagi oleh penjumlahan X dan 2Y oleh 3Z. Maksudnya apa? Berarti kita punya nilai penjumlahan X dengan 2Y terlebih dahulu, kemudian nilai ini dibagi oleh 3Z, sehingga jawabannya adalah yang ini. Gitu ya untuk yang nomor 1. Lalu yang untuk nomor 2, yang nomor 2 soalnya seperti ini. Jadi kita disuruh melakukan operasi di sini ya. Jadi ada 7Y, kemudian ada 10X, ada min 3Y, dan ada tambah X. Ya sudah, kalian kumpulkan aja Y dengan Y, lalu X dengan X seperti itu. 7Y min 3Y, jadinya adalah 4Y. Kemudian 10X ditambah dengan 1X, jadinya adalah min 9X. Sehingga jawabannya ini adalah begini ya. Oke, itu adalah untuk jawaban yang nomor 2. Kita akan pindah ke soal yang nomor 3. Untuk yang soal nomor 3, ini sebenarnya sama aja prinsipnya sama dengan nomor 2. Kalian hanya tinggal fokus mengerjakan yang sama variabelnya. Maksudnya apa? XY dengan XY, kemudian X dengan X. Jadi kalian samakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Kita sekarang fokus yang mengerjakan yang bagian X terlebih dahulu. Jadi ada 3X per 5, kemudian dikurang dengan X per 4. Nah, jadi kita samakan penyebutnya itu adalah 20. Sehingga 20 dibagi 5 dapat 4, 4 dikalikan dengan 3X dapatnya adalah 12X. Kemudian 20 dikurangi dengan 20 dibagi dengan 4 dapat 5, 5 dikalikan dengan min X dapatnya adalah min 5X. Sehingga 12X dikurang 5X dapatnya adalah 7X. 7X per 20. Itu bagian yang X-nya. Oke, lalu bagian yang Y-nya kita tinggal melakukan sama. 2 per 3 XY, oke, ditambah dengan XY dibagi dengan 5. Sama, lakukan penyamaan penyebut. 15 dibagi sama 3 dapat 5, 5 dikalikan oleh 2X, 2XY, maka dapatnya adalah 10XY. Kemudian dijumlahkan dengan 15 dibagi oleh 3. Oke, dibagi oleh 3, dapatnya adalah 15 dibagi oleh 5 dapatnya adalah 3. 3 dikalikan oleh XY dapatnya adalah 3XY. Sehingga 10XY ditambah 3XY dapatnya adalah 13XY dibagi sama 15. Sehingga kalau kita tulis rapinya adalah 7 per 20X ditambah dengan 13 per 15XY. Jadi kita tinggal cari jawabannya ya. Yang itu adalah opsi yang B. Oke, demikian untuk pengerjaan soal ini. Dan kita akan lanjutkan. Ini untuk soal yang nomor berikutnya. Untuk soal yang ini juga sama. Ini kita hanya perlu melakukan perkalian distributif terlebih dahulu, gitu ya. Sehingga 3 dikalikan dengan 2X dapatnya adalah 6X. Kemudian 3 dikalikan dengan min 4Y dapatnya adalah min 12Y. Kemudian ditambah dengan 6 dikalikan dengan 2X dapatnya ada 12X. Kemudian 6 dikalikan dengan min 5Y dapatnya adalah min 30Y. Lalu kumpulkan X dengan X, Y dengan Y. 6X dengan 12X, dapatnya adalah 18X. Kemudian 12Y sama min 20Y, menjadi 42Y. Nah, sekarang kita lihat. Oh, di sini diminta faktorisasinya. Berarti kita harus mencari common factor. Nah, kalau kita ingin mencari common factor, berarti kita harus mencari FPB. FPB dari 18 dan 42. Kan 18 itu adalah 2 dikali 3 pangkat 2 atau 2 dikali 3 dikali 3. Sedangkan 42 itu adalah 2 dikali sama 3 dikali sama 7. Yang sama-sama mereka punya kan ini. Artikan 6. Oh, berarti ini common faktornya adalah 6. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya sudah, kalian bagi deh 18X dibagi dengan 6. Dapatnya adalah 3X. Maka tinggal tuliskan 3X.
lalu bagi 42Y dibagi sama 6. Dapatnya adalah min 7Y. Sehingga jawabannya adalah seperti ini. Jadi, yang benar adalah untuk pengerjaan soal ini adalah 6 buka kurung 3x min 7y. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal yang berikutnya sama saja, ini hanya kalian perlu persamaan penyebut ya. Jadi, kalau penyebutnya adalah 3 sama 5, maka kalian tinggal cari KPK-nya. KPK-nya itu adalah 15. Lalu 15 kamu bagi dengan 3, kamu dapatnya 5. 5 kamu kalikan dengan 3, maka dapatnya adalah 15. 15 mengalikan nilai ini semua, yang x min 2. Oke, kemudian 15 kamu bagi dengan 5, kamu dapat 3. 3 kamu kalikan dengan yang di depannya ini, dapat dengan 2. Sehingga itu min 6. Min 6 kalikan dengan x tambah 3. Sehingga totalnya apa? Ya sama, lakukan perkalian distributif. Sehingga 15 dengan x dapatnya 15x. 15 dikalikan dengan min 2 dapatnya min 30. Min 6 dikalikan dengan x jadinya min 6x. Kemudian min 6 dengan plus 3 dikalikan berarti min 18. Dibagi sama 15. Sehingga kumpulkan yang x dengan x, y dengan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. 15x sama min 6x. Jadi inilah 9x. Kemudian min 30 sama min 18 jadinya min 48 dibagi sama 15. Kalau kita perhatikan tidak ada opsi jawabannya. Tidak ada opsi jawabannya, maka apa yang kita harus lakukan? Kita harus kecilkan. Nah, kecilkannya seperti apa? Oke, kita cari common factor dari 3x dan juga si 48, yaitu adalah 3. Berarti 9x dibagi oleh 3, sisanya adalah 3x. Kemudian min 48 dibagi oleh 3, hasilnya adalah min 16. Lalu yang ini juga 15 itu adalah bisa 3 sama 5. Kemudian ini menghasilkan 1. Sehingga kalau kita sederhanakan jadinya adalah 3x min 16 per 5. Sehingga kita cari sekarang opsi jawabannya yang memungkinkan. Nah, yang memungkinkan itu adalah yang ini, opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga, yaitu adalah 3x min 16 dibagi sama 5. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, kalau untuk soal yang ini, kalian harus fokus yang ada di dalam kurung. Yang harus di dalam kurung ini. Oke, jadi kalian kerjakan dulu yang ini. Sehingga kalau kita kerjakan, atau kalau saya tulis lebih besar ya, biar terlihat lebih rapi. Tuh, kalau saya buatnya lebih besar seperti ini. 7A min 2 kurung siku 6A min 3 buka kurung 3A min 4B. Seperti itu. Maka kalian bereskan yang ini dulu. Sehingga dapatnya adalah 7A min 2 dikali dengan 6A min 3 dikali dengan 3A 9A min 3 dengan 4B plus 12B. Nah, kemudian ini bereskan dulu. Dapatnya adalah 7A min 2 6A sama 9A, jadinya lah min 3A, lalu plus 12. Nah, kemudian ini kalian kalikan distributif, jadinya 7A, min 2 dikalikan dengan 3A, dapatnya adalah 6A. Kemudian min 2 sama min 12B, min 2 dikalikan dengan 12B, jadinya adalah min 24B. Sehingga kalian kumpulkan yang A sama A, atau jumlahkan A sama A-nya. 6A ditambah dengan 7A ditambah dengan 6A, jadinya adalah 13A. 13A min 24B. Sehingga jawabannya itu adalah ini. Oke, soal berikutnya. Nah, kalau untuk soal yang berikutnya ini kalian diminta untuk membuat faktorisasinya. Jadi kalian harus faktorkan ini. 14P ditambah 63PQ min 42 PR. Nah, kalian harus cari common vektornya. Perhatikan di sini ada P, ada P, ada P. Berarti common vektornya adalah P, ada P. Kemudian kalian harus cari FPB dari 14. 63 sama 42. Itu adalah 7. Oh, berarti common vektornya adalah 7 dan P. Sehingga kalian kalikan menjadi 7P. Nah, kalau 7P keluar, nah kalian perhatikan dulu opsi jawabannya. Oh, dia mintanya adalah P terlebih dahulu atau Q-nya terlebih dahulu. Jadi kalian harus perhatikan. Nah,
yang diminta di opsi jawaban ini kalian harus perhatikan baik-baik ya. Nah, lalu kalau yang 7P ini kalian sudah keluarkan, maka yang 14P dibagi dengan P kan dapatnya adalah 2. Kemudian ditambah dengan 63PQ dibagi sama 7P. Berarti itu adalah 9Q. Lalu min 42PR dibagi dengan 7P. Itu jadinya adalah min 6R. Nah, kalian carilah opsi jawaban yang sesuai. Oh, yang sesuai itu adalah yang opsi A. Sehingga kalau kita tulis adalah 7P, buka kurung, 9Q min 6R ditambah dengan 2. Sehingga yang memungkinkan itu adalah opsi pertama. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Ini soal yang sama. Kalau soal yang seperti ini sama, konsepnya adalah kesamaan penyebut. Atau kalian menggunakan konsep kesamaan KPK untuk 2, 4, dan 3, yaitu adalah 12. Lalu 12 dibagi oleh 2, dapatnya 6. 6 dikalikan dengan 5X, dapatnya adalah 30X. Lalu 12 dibagi oleh 4, dapatnya 3. 3 dikalikan dengan min 4X, dapatnya adalah min 12X. Kemudian 12 dibagi oleh 3, dapatnya 4. 4 dikalikan dengan X, dapatnya adalah 4X. Sehingga kalian kumpulkan. Oke, 30X ditambah dengan 4X, dapatnya 34X. 34X dibagi sama 12X, dikurang sama 12X. Dapatnya adalah 22X dibagi sama 12. Nah, opsi jawaban ini kan tidak ada. Berarti kalian harus kecilkan. Kalian sama-sama bagi dengan 2. Sehingga dapatnya adalah 11X per 6. Nah, sekarang kalian cari deh. Opsi jawabannya yang ada 11X per 6. Jadi jawabannya itu adalah opsi yang D. Atau opsi yang nomor 4. Oke ya. Nih. Oke, demikian pengerjaan soal ini. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Nih, dikatakan umur Budi sekarang adalah 3 kali umur Andi. Jika jumlah umur mereka 3 tahun mendatang adalah Y tahun, maka berapakah umur Andi sekarang? Oke, jadi untuk pengerjaan soal ini, saya misalkan umur Andi sekarang itu dengan A. Maka umur Budi sekarang yaitu adalah 3A. Kenapa? Karena kan 3 kali dari umur Andi. Nah, dikatakan jumlah umur mereka 3 tahun mendatang itu adalah adalah Y tahun. Berarti itu artinya apa? Berarti kalau dikatakan jumlah umur mereka itu sama dengan Y, berarti mereka itu adalah Andi ditambah dengan Budi 3 tahun mendatang. Berarti ya sudah, umur Andi kan sekarang adalah A. 3 tahun mendatang itu kan berarti ditambahin 3 dong usianya. Nah, umur Budi sekarang adalah 3A. 3 tahun mendatang berarti dia ditambahin oleh 3. Dan ini adalah Y. Sehingga kalian bisa jumlahkan A sama A, konstanta dengan konstanta, variabel dengan variabel. Sehingga A ditambah 3A dapatnya adalah 4A. 3 ditambah 3 dapatnya ada 6. Sama dengan Y. Karena yang diminta adalah umur Andi sekarang. Umur Andi sekarang itu kan berarti sama aja dengan kita meminta jawabannya adalah nilai A. Berarti ya sudah, 4A ditambah 6 sama dengan Y. Nah, lalu kedua ruas sama-sama dikasih dengan min 6. Sehingga 4A ditambah 6 dikurang 6 sama dengan Y min 6. Sehingga ini jadinya kosong. Jadi 4A sama dengan Y min 6. Sehingga A adalah Y dikurang 6 dibagi dengan 4. Sehingga jawabannya itu adalah opsi yang pertama. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini dikatakan, berapakah jumlah 4 bilangan genap berurutan jika bilangan ketiga dianggap sebesar E? Ya sudah, ini saya buat dulu ya, ada 4 bilangan. Ini bilangan yang pertama, ini adalah bilangan yang kedua, ini adalah bilangan yang ketiga, dan ini adalah bilangan keempat. Dikatakan bahwa bilangan ketiga itu adalah sebesar E. Nah, kita harus mengerti satu konsep tentang bilangan genap. Bilangan genap itu kan selalu bedanya adalah 2. Jadi contohnya kalau saya mengambil 4 bilangan genap yang berurutan, contohnya adalah 2, 4, 6,
dan 8. Oke, kalian perhatikan selalu selisihnya adalah 2, selalu bedanya adalah 2. Nah, kalau si angka ketiga ini dianggap sebagai n, itu anggap adalah nilainya adalah 6. Maka anggap si 8 ini adalah menempati posisi angka keempat. Maka apa hubungan 6 dengan ke-8? Yaitu adalah 8 itu dapatnya dari mana? 6 ditambah 2. Oh, berarti kalau 6 itu dianggap adalah n, maka 8 itu adalah n ditambah 2. Nah, sama halnya dengan 4 yang menempati posisi kedua, posisi bilangan kedua. Jadi apa hubungannya angka 6 dengan angka 4? 4 itu dapat dari mana? 6 dikurang 2. Kalau 6 itu dianggap sebagai n, oh berarti itu adalah n min 2. Begitu juga dengan yang 2. Apa hubungannya 6 dengan 2? Oh, 2 itu datangnya dari mana? 6 dikurang 4. Berarti kalau dianggap 6 itu adalah sebagai n, oh itu sama dengan n min 4. Sehingga ini bisa kita lukiskan kalau kita mencari konsepnya atau generalisasinya. Maka kalau bilangan ketiga itu adalah e, maka ini adalah e plus 2. Maka ini adalah e min 2. Maka ini adalah e min 4. Sekarang karena diminta adalah jumlah, ya sudah jumlahkan saja. E min 4 ditambah e min 2 ditambah dengan e plus 2. Ada 4e. Sehingga kalau total penjumlahannya adalah 4e. Kemudian min 2 sama 2. 0. Lalu tinggal min 4. Sehingga total penjumlahannya adalah 4e min 4. Seperti itu. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini dikatakan, kita harus mencari nilai 3x. Kita harus mencari 3x min 5y saat nilai x-nya adalah 7 dan nilai y-nya adalah min 5. Ya sudah, tinggal 3 dikalikan dengan 7, min 5 dikalikan dengan min 5. 3 dikali 7, 21. Min 5 dikalikan dengan min 5, 25. Sehingga 25 ditambah 21, 46. Sehingga ini adalah jawabannya, 46 ya. Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang berikutnya diminta adalah kita harus mencari ekspresi aljabar dari pernyataan berikut. Pernyataan berikut adalah kurangi 3 dari produk itu perkalian. Dari perkalian 4 dengan X. Oh, artinya apa? Perkalian 4 dengan X itu kan menghasilkan 4X. Nilai perkalian ini harus dikurangi dengan 3. Oh, berarti itu sama dengan 4X min 3. Sehingga jawabannya adalah bagian yang terakhir. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, kalau ada 3A ditambah B, itu sebenarnya statement yang benarnya seperti apa? Ya, kita lihat. Kalau dikatakan add A tambah B, itu berarti kan A tambah B. Sedangkan yang diminta adalah 3A dengan B. Kalau dikatakan pengurangan, kalau pengurangan subtract 3A from B, itu berarti kan 3A min B. Itu tidak benar. Multiply A and B by 3 itu artinya adalah kalikan A, B, 3. Jadinya apa? 3AB. Nah, kalau yang ini, sum itu artinya penjumlahan 3A dan B. Penjumlahan 3A dengan B itu berarti kamu punya 3A. Kemudian kamu jumlahkan dengan B. Ya sudah, dapatnya adalah 3A ditambah B. Dan itu yang sesuai. Maka jawabannya adalah bagian yang terakhir. Bagian opsi D ya. Oke. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Ada X ditambah X ditambah X ditambah X sebanyak 4 kali. Ya sudah, jadinya apa? 4X. 4X. Sama dengan, anggap X itu adalah apel. Apel, tambah apel, tambah apel, tambah apel. Ini satu apel, ini satu apel, ini satu apel, ini satu apel. Sekarang totalnya ada berapa? Ada 4 apples. Nah, anggap apelsnya adalah sebagai X, berarti ada 4X. Jadi, yang ini adalah 4X ya. Oke, di sini adalah diminta keliling. Keliling itu kan artinya adalah penjumlahan sisi ini. Oke, penjumlahan sisi ini dijumlahkan dengan sisi ini dan dijumlahkan dengan sisi ini. Nah, ini ada tanda di sini. Tanda ini artinya adalah sama dengan, berarti panjangnya sisi ini yang adalah 2 meter itu sama juga dengan panjangnya di sisi ini. Jadi kalau seandainya saya buat ini adalah sisi A, ini adalah sisi B, ini adalah sisi C.
maka panjangnya sisi C sama dengan panjangnya sisi A dan sama panjangnya dengan sisi B. Sehingga kelilingnya mereka adalah panjang sisi A ditambah B ditambah C. Panjang sisi A berapa? 2 meter. Panjang sisi B berapa? 2 meter. Panjang sisi C berapa? 2 meter. Jadi totalnya berapa? 6 meter. Maka kelilingnya adalah 6 meter. Oke. Lalu soal berikutnya, 2 buka kurung P dikurang 3. Maka pengerjaan seperti ini adalah jumlahkan yang variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Di sini variabelnya hanya satu, yaitu adalah P. Kemudian 2 dikurangi sama 3. Berarti sisanya min 1. Sehingga P min 1 jawabannya. Oke, soal berikutnya. Nah, di sini dikatakan subtract, kurangi. Kurangi nilai ini dari nilai ini. Oh, berarti maksudnya apa? Saya punya nilai 2S min 3T plus 7 terlebih dahulu. Nah, nilai ini baru saya kurangi dengan nilai 3S min 5T plus 4. Sehingga 2S dikurangi 3S, dapatnya adalah min S. Min 3T dikurang. Nah, ini kurang sama kurang. Ini kan berarti jadinya 5T. Min 3T ditambah 5T. Jadinya apa? 2T. Lalu ada 7, ini ada minus. Di sini ada 4. Berarti artinya apa? Di sini berarti min 4. Yang ini min 4. Berarti 7 dikurang min 4 jadinya apa? Plus 3. Sehingga jawabannya adalah opsi D. Oke, ke soal berikutnya. Di sini dikatakan ada persegi panjang. Panjangnya itu adalah 5A min 2. Lebarnya itu adalah 3. Oke ya. Lalu ditanya adalah luas. Luas itu kan, luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Panjangnya berapa? 5A min 2. Lebarnya berapa? 3, ya sudah, kalikan saja. Kalikan distributif. 3 dikalikan dengan 5A jadinya 15A. Min 2 dikalikan dengan 3, dapatnya adalah min 6. Sehingga jawabannya adalah min 6 ditambah 15 atau 15 min 6. Oke. Sama, soal seperti ini juga. Jadi kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Oke, penyebutnya adalah 15. Tahu dari mana? KPK 3 dan 5. Jadi 15 dibagi oleh 3, dapatnya adalah 5. 5 mengalikan A ditambah 2. Oke, kemudian 15 dibagi oleh 5 dapatnya adalah 3. 3 harus mengalihkan semua bilangan yang ada di atas itu atau pembilangnya. 3 buka kurung A min 1. Sehingga kalian kalikan dengan distributifnya saja. 5 dikali A, 5A. 5 dikalikan dengan 2, 10. 3 dikalikan dengan A, 3A. 3 dikalikan dengan min 1, min 3 per 15. 5A dengan 3A, 8A. 10 dengan min 3, dapatnya plus 7 per 15. Sehingga kalian harus mencari, oh, ini adalah opsi jawabannya. Opsi yang pertama, 8A ditambah 7 dibagi dengan 15. Oke, selanjutnya. Diminta adalah faktorisasi. Oke, khusus yang soal yang ini, kalian perhatikan ya faktorisasi dari sini. 14AB dikurangi dengan 28AC. Kalian harus mengingat konsep dari faktorisasi. Faktorisasi itu kita harus mencari yang namanya FPB atau common factor. Oke, nah sekarang perhatikan common factornya sini ada A, sini ada A. Lalu untuk bilangan koefisiennya, kalian harus cari common factornya atau FPB dari 14 dan 28. Nah, 14 itu adalah 2 dikali 7. 48 itu adalah 2 dikali 2 dikali 7. Berarti yang mereka sama apa? Si 14. Sehingga common factornya yang benar adalah 14 dan juga A. Lalu kamu kalikan deh. Jadinya apa? 14A. Nah, lalu 14AB kamu bagi dengan 14A, sisanya apa? Dapat B. Nah, hal yang sama kamu lakukan. Min 28AC, kamu bagi dengan 14A. Dapatnya apa? Min 2C.
Sehingga ini jawabannya adalah min 2C. Nah, satu hal yang saya harus konfirmasi kepada kalian, ya, mengenai faktorisasi ini. Betul, ketika kamu memfaktorisasi, ya, baik 14 dan baik 28, memang ada satu common factornya itu bisa 2. Betul, betul. Tapi pertanyaannya, dia bukan yang paling terbesar. Maksudnya apa? Jadi, yang ini, kalian bisa tuliskan juga kok sebenarnya. 14AB min 28AC, itu kalian bisa buat dengan faktornya adalah mungkin 2A. Sehingga 14AB dibagi dengan 2A jadinya adalah 7B. Kemudian 28AC dibagi dengan 2A, didapatnya adalah 14C. Ini tidak salah, ini benar. Begitu juga kalau kalian juga bisa pakai 7 yang 14AB min 28AC. Kalian juga bisa pakai 7A. Sehingga ini adalah dapatnya 2B min 4C. Atau opsi A, opsi B, dan opsi C. Ini juga tidak salah. Ini juga benar. Ini juga benar. Nah, kalau sudah ada diberi seperti ini, ada 3 pilihan yang sama-sama benar, kita harus kembali lagi ke konsep daripada faktorisasi, yaitu adalah common factor. Common factor itu adalah kamu cari FPB-nya. FPB dari koefisiennya si 14 dan si 28. Siapa yang paling terbesar? Namanya juga FPB. Ya, atau kalau kita di Inggrisnya kita bilangnya adalah HCF. Highest common factor, yang paling besar. Highest. Si 2 sama si 2 sama-sama mereka punya. Tapi si 7 sama si 7 mereka sama-sama punya. Tapi bukan itu yang terbesar. Yang terbesarnya adalah 14. Sehingga yang paling tepat itu adalah 14A buka kurung B min 2C. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai bertemu di dalam video-video berikutnya.